Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Nurul Huda MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal. Pada video kali ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bumi, Dr. Andes Aruci Kartawinata MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih belajar berbagi untuk negeri, penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif macam pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, rakyat profil penggerak Pancasila. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada moral. Ya, kalau dia ya benar ya ketika ya. Dan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Oh iya Pak Nurul. Jadi tadi kita identifikasi permasalahan seperti yang pernah terjadi di SMA Negeri 1 Kota Bumi beberapa tahun yang lalu. Kita salah satu contoh, kita ada kedatangan guru PNS dan dia memang sudah sertifikasi. Nah, sedangkan kita di SMA Negeri 1 Kota Bumi memang mempunyai guru honor yang tidak tetap. Jadi kita lihat, sementara kita lihat bagaimana supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Sebab guru yang honor pun juga, guru PNS yang datang punya hak, dan guru yang sudah ada di SMA Negeri, guru honor yang sudah ada di SMA Negeri 1 itu kan dia butuh pekerjaan, butuh biaya hidup. Jadi kita lihat. Nah, setelah kita identifikasi permasalahannya, alhamdulillah ternyata guru PNS yang masuk ke SMA Negeri 1 Kota Bumi ini memang dia mempunyai sertifikat kepala perpustakaan. Jadi salah satunya kita bisa berdayakan untuk memenuhi jam dia, dan kita berdayakan dia di perpustakaan, dan 12 jamnya dia bisa mengajar bidang studi yang dia ampu. Sehingga pun juga ini guru honor pun juga bisa teratasi, dan kita bisa kasih tugas tambahan yang lain. Oh iya. Kemudian selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa? Langkah-langkah dan prosedur yang kita laksanakan dalam mengidentifikasi masalah itu, pertama kita konsultasi dengan yang bersangkutan, dan saya kumpulkan wakil untuk berkomunikasi dengan mereka, memberikan masukan yang bisa kita ambil keputusan untuk tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan
yang paling efektif kalau seandainya di antara keduanya memang terbuka dan kita terbuka dan sama-sama terbuka apa permasalahannya dan dibantu oleh wakil itu untuk memberikan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Yang jadi tantangan biasanya hal-hal untuk mengambil keputusan itu kalau di antara keduanya tidak terbuka, tidak terbuka, ya kan. Jadi akhirnya kita juga kesulitan untuk memberikan keputusan, identifikasi permasalahan ya kalau dia tidak jujur. Jadi itu panjangnya. Kemudian ternyata, apakah Bapak memiliki jadwal khusus tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus juga? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Kalau jadwal tertentu kita tidak ada jadwal, kita lihat permasalahan yang bisa kita hadapin di saat itu, hanya tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan tetap ada prosedurnya seperti yang sudah saya sampaikan. Tahapannya kita mengumpulkan kedua belah pihak dan kita identifikasi permasalahan, masukan dari rekan-rekan yang lain. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam proses penyelidikan? Faktor untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, alhamdulillah salah satunya kita dibantu oleh para wakil dalam memberikan solusi. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pelajaran yang perlu yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, yaitu itulah kita harus bisa kerjasama yang solid dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan. Ya bisa. Bahkan wakil, Ya. Iya, betul sekali Pak. Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih jadi atas semua pertanyaan yang saya sampaikan. Dan bisa menjadi pedoman saya juga nantinya bila saya terjun sebagai pemimpin pembelajaran. Bisa mengikuti jejak-jejak yang sudah Terima kasih. Terima kasih Pak Nurul. Mudah-mudahan sukses dalam pelaksanaannya dan bisa lulus sebagai guru penggerak di SMA Negeri 1 Kertabumi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wawancara sesi kedua bersama Ibu Iriana Febriza Wardani MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Abong Semuli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iriana? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat terus ya Pak di sana. Sehat juga Bu. Oke Bu, mohon maaf minta waktunya sebentar ya Bu ya. Ini saya dalam rangka tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Jadi saya mau mengadakan wawancara ini Bu, berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan yang universal. Ya, silakan Bu, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama dan tempat tugasnya di mana Bu? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkenan ngajak saya berbincang-bincang siang hari ini. Sekarang saya di SMA Negeri 1 Abung Semuli baru 1 bulan Bapak. Jadi nama saya adalah Iriana Febriza Wardani SPD MPD. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan nanti ada nilai-nilai baik yang bisa nanti kita coba sama-sama aplikasikan di sekolah masing-masing ya Pak. Iya Bu, jadi sebelumnya ini walaupun kita lewat Gmeet artinya tidak ketemu langsung ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menghasilkan suatu solusi yang terbaik seperti itu Bu ya.
Oke Iya, Bu, jadi tidak mungkin ada mengurangi beberapa pertanyaan. hikmatnya ya Pak, yang kita sampaikan nanti tidak mengurangi hikmat dan nilai-nilai Iya, yang akan kita iya. sampaikan mudah-mudahan ya Pak. Iya. Iya, jadi ada beberapa pertanyaan ini Bu yang mau saya tanyakan. Ya, yang pertama. mudah-mudahan saya bisa jawab ya Pak Nurul ya. Nah, pasti bisa lah. Dan sebagai kepala sekolah kan Amin. sudah sering menemukan permasalahan mungkin ya Bu ya. Pada sebulan mudah-mudahan ada nilai-nilai yang bisa diambil ya Pak. Iya Bu. Iya, jadi yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang dilema etika atau bujukan moral, ada dua hal yang harus kita pegang terlebih dahulu kan Bapak. Iya. Kalau dilema etika itu artinya kebenaran lawan kebenaran gitu. Iya. Tapi kalau dia bujukan moral berarti ada yang salah di situ. Iya. Jadi kalau dia dilema etika itu kadang rasa kasihan melawan rasa kebenaran Iya. seperti itu ya Pak. Jadi memang berat untuk memutuskan mana yang keputusan yang harus kita ambil seperti itu Pak. Oke. Nah, selanjutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Kalau menurut saya yang pertama adalah kita harus berpegang teguh dulu pada nilai-nilai yang ada gitu Pak. Iya. Misalnya ini dilema etika ataukah bujukan moral. Iya. Kita berangkatnya dari situ. Iya. Jadi ini adalah benar lawan benar atau benar lawan salah. Jadi nilai-nilainya dulu yang harus kita identifikasi sebagai awal nanti kita melangkah. Lalu mungkin yang kedua, kita juga harus lihat siapa saja sih yang terlibat dalam masalah yang sedang kita hadapi ini gitu. Apakah hanya kedua belah pihak atau lebih banyak lagi, misalnya ada 3 pihak, misalnya orang tua, guru, dan wali murid. Kita juga harus tentukan siapa saja sih yang terlibat dalam keputusan kita nanti. Lalu kalau sudah seperti itu, kita harus berangkat dari fakta-fakta yang relevan. Dari kejadian atau masalah yang akan kita hadapi, kita tentukan dulu fakta-faktanya. Mendukung nggak fakta yang kita punya ini sebagai nanti acuan kita dalam kita uji dulu. Ini dilema etika atau bujukan moral gitu Pak. Jadi ini pengujiannya seperti pengujian benar dan salah gitu Pak. Lalu sejalan juga dengan ini yang kita ambil ini dilema etika, bujukan moral, artinya benar lawan benar atau benar lawan salah. Mungkin setelah kita lalui tahap-tahap itu, yang terakhir kita lakukan adalah pengambilan keputusan. Artinya keputusan yang kita ambil ini diharapkan setiap dari nilai-nilai yang sudah kita telaah, lalu fakta yang sudah kita kumpulkan, diharapkan keputusan kita ini adalah yang paling tepat. Artinya walaupun nanti terjadi kesalahan, bisa kita segera koreksi gitu Pak. Jadi ada evaluasinya setelah keputusannya diambil. Ada refleksinya seperti itu Bu ya. Ya, ada refleksinya Bapak. Oke, selanjutnya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya gitu Bu. Langkah-langkahnya yang seperti saya bilang di prosedurnya adalah saya lihat dulu nilainya gitu, berpegang pada nilainya. Saya pisahkan dulu ini benar lawan benar atau benar lawan salah. Artinya kalau dia benar lawan benar mungkin kasih sayang lawan kebenaran gitu Pak. Saya identifikasi dulu nilai-nilainya. Setelah itu ya seperti saya bilang tadi, saya lihat dulu siapa saja yang terlibat di masalah itu agar nanti keputusan yang saya ambil bisa tepat. Saya kumpulkan fakta-faktanya, jangan sampai setelah keputusan saya buat ternyata ada fakta-fakta yang tidak saya ketahui. Iya, jadi berarti pertama itu kita identifikasi dulu Ya, permasalahannya. saya identifikasi dulu Pak. Lihat siapa saja yang terlibat, faktanya apa saja. Harapannya nanti keputusan yang dibuat itu relevan gitu Pak. Jadi bisa diuji kebenarannya. Panggil dulu siapa-siapa yang terlibat di situ, kita carikan betul, solusi Pak. yang terbaik dengan seperti itu. Ya, walaupun nanti tetap ada evaluasi ya Pak dari Iya, kita nanti. oke. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau sama-sama benar? Hal-hal yang saya perhatikan saat dilema etika itu
saya mempertimbangkan lebih pada sisi manusiawinya, Pak. Ya, ya. Jadi andaikan dia kebenaran lawan kasih sayang, walaupun pada dasarnya kita harus meletakkan segala keputusan pada kebenaran, Ya. cuman saya tetap berpikir toleransi dan kasih sayang itu penting. Seperti kemarin ada siswa saya yang harusnya secara poin sudah dikeluarkan, Ya, ya. tapi nah dia anak yang tidak mampu, dari keluarga tidak mampu, Pak. Ya, ya. Lalu yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang harusnya merugikan banyak orang, artinya saya masih kesempatan sekali lagi dengan surat perjanjian di atas materai gitu ya, Pak. Artinya saya tetap memperhatikan, mempertimbangkan itu. Jadi bukan hanya sekedar kebenarannya, tapi nilai-nilai sosialnya, toleransi, kasih sayang itu pun jadi Tetap pertimbangan jadi saya. pertimbangan, Artinya ya. saya yang terakhir gitu ya, bikin surat perjanjian. Harapannya setelah itu saya udah terakhir loh membinanya gitu. Karena kan pada dasarnya kita harus melindungi hak-hak anak, Pak. Sekarang kan kita sekolah ramah anak. Iya. Hak-hak anak yang utama. Oke. Ya, kemudian berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan gimana tantangan? Kalau tantangan yang dari kasus anak yang saya ceritakan tadi itu tantangannya justru dari rekan-rekan saya di sekolah. Karena rekan-rekan itu berpikir, Ibu poinnya sudah 100, memang harus dikeluarkan gitu ya. Tapi kembali lagi saya harus jadi individu lawan masyarakat jadinya, dan saya lawan waka-waka saya sendiri gitu, Pak ya. Tapi saya jelaskan ke beliau-beliau bahwa ada rasa yang harus kita pertimbangkan, tidak harus selalu aturan itu saklek, Bapak, tapi kita berikan kesempatan. Artinya kan memang siswa itu harus kita bina gitu. Kalau memang sudah dibina dengan surat perjanjian terakhir, ya kita kembalikan ke orang tua. Tolong kasih Ananda kesempatan sekali saja. Oke, ya, jadi tetap kita mengedepankan kepentingan siswa ya, Bu ya. Mungkin untuk jangka di situ kan dilema panjang lawan kasih sayang, saya individu lawan mas kelompok kan, saya melawan waka-waka saya, tapi kita duduk bersama, tadi ini bisa disepakat kalau kita kasih kesempatan terakhir. Jadi Mas, kita masih lihat jangka panjang jangka pendeknya itu ya, Bu ya. Iya, betul. Anak kan terutama. Oke, ya. Kemudian berikutnya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal? Menyesuaikan bentuk atau prosedur langkah-langkah seperti apa yang Ibu biasa lakukan? Kalau ditanya apakah saya punya jadwal khusus, tidak, Bapak. Tergantung kasusnya. Tapi kalau diselesaikan saat itu juga tidak. Karena saya kan butuh diskusi dengan guru BK, misalnya kalau terkait siswa, atau saya butuh berdiskusi dengan waka-waka kalau itu terkait dengan pembelajaran di sekolah. Jadi kalau misalnya apakah saya punya waktu khusus, tidak, Bapak. Tapi saya melihat kasusnya gitu. Artinya harus ada yang saya diskusikan, harus ada pemikiran yang lebih dalam gitu. Jadi langkah-langkahnya itu ya saya kembalikan dulu masalah itu ke nilai-nilainya dulu, Pak. Jadi berpatokannya pada nilai itu, Pak. Jadi nggak ada waktu khusus kasusnya gitu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ternyata saya pastinya dibantu dengan tim ya, Bapak. Kalau misalnya itu tentang pembelajaran, kurikulum, saya dibantu wakil kurikulum. Kalau misalnya itu masalah tentang kesiswaan, saya dibantu wakil kesiswaan, guru BK, wali kelas gitu. Artinya segala sesuatu yang saya lakukan tidak sendiri, Bapak. Ada timnya, saya ada tempat sharing, bertukar pikiran. Artinya jangan sampai keputusan yang saya buat itu nanti keliru gitu. Jadi saya butuh sharing, pandangan orang lain menilai kasus yang sedang kita hadapi bersama-sama. Oke. Nah, kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik selama menangani kasus dilema etika adalah banyak mendengar, Bapak. Maksudnya gini, banyak mendengar itu saya harus memahami karakter orang satu-satu, masalah orang satu-satu. Jadi dan kembali lagi meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Dengan demikian saya bisa berpikir dengan tenang tanpa dipengaruhi oleh berbagai pihak, tanpa dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang tidak penting. Jadi saya letakkan masalah itu sesuai dengan porsinya. Jadi harapannya keputusan yang diambil bisa menyelesaikan masalah, walaupun pastinya tidak akan menyenangkan bagi semua pihak, tapi minimal
hasilnya adalah yang paling baik yang bisa saya berikan untuk orang lain. Iya, jadi tentunya keputusan yang kita ambil itu harus jangan sampai merugikan orang lain nantinya. Iya, betul Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu atas waktunya, ya atas perbincangannya yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa setidaknya nanti bisa menjadi acuan saya pribadi nanti. Ya, kalau misalnya ada kesempatan juga saya nanti bisa menjadi kepala sekolah seperti itu Bu ya. Amin, Terima kasih amin. atas pengalaman. Pokoknya saya yakin kalau Pak Nurul bisa melakukan yang lebih baik dari yang saya lakukan. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya, Sehat sama selalu. Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih atas Amin. waktunya. Ya, mungkin Iya, Pak. ya lain kali nanti kita bisa ketemu lagi, bisa berbicara lagi yang lebih luas lagi Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Ya. Selalu Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.